warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania Hairunisa Setiajid dengan NIM 201011111060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester Hukum Internasional. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencakup apa saja, dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap negara versi Anda. Jawabannya adalah, hukum internasional ialah aturan atau prinsip yang disepakati oleh negara-negara serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Dalam perkembangannya, international law atau hukum internasional juga mengatur hubungan antar negara dan aktor non-negara seperti organisasi internasional dan individu. Keberadaan dan peran hukum internasional menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam studi hubungan internasional, khususnya antara teori realisme dan liberalisme. Dalam ilmu hukum internasional ada dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu voluntarisme dan objektivisme. Voluntarisme memandang bahwa hukum internasional tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum nasional, tidak ada hubungan dan keterikatan khusus antara keduanya. Oleh sebabnya, dari pandangan voluntarisme ini muncul paham dualisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah, atau dengan kata lain berdisi sendiri-sendiri. Berbeda dengan voluntarisme, objektivisme menyatakan bahwa hukum internasional tercipta dengan terlepas dari kemauan suatu negara. Dari sini lahirlah paham monisme, yang melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian satu kesatuan yang lebih besar, yaitu yang mengatur kehidupan manusia. Monisme ini mengkritik paham dualisme yang mana menganggap hukum nasional dan hukum internasional terpisah. Akibatnya, hukum internasional dan hukum nasional bisa jadi memiliki hubungan hierarki, karena kedua hukum ini memiliki sumber yang sama, akan tetapi memiliki lingkup yang berlaku berbeda. Dari sini, lahirlah dua pemahaman dari monisme, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Negara pada umumnya mengakui kedaulatan negara-negara lain, baik itu secara de jure maupun de facto, di mana mereka juga mengakui kedaulatan baik itu darat, laut, maupun udara. Pengakuan itu bersumber dari perjanjian internasional yang telah mereka buat dengan negara lainnya. Pada umumnya, hukum internasional mengatur kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik yang ditaati oleh beberapa negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik. Dan pada akhirnya, setiap negara di dunia memiliki mazhab tersendiri yang diterapkan di negaranya dalam konteks hukum internasional, seperti yang telah dipaparkan tentang negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu, perhatikan dengan seksama soal berikut ini. Berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori hukum perjanjian internasional, A. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Yang poin B, bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara? Jawabannya adalah A. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Unsur-unsur perjanjian internasional. 1.
Semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. 2. Berupa akta tertulis. 3. Diatur dalam hukum internasional. 4. Berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum. Yang B adalah tahapan perjanjian internasional. Yang ke-1 yaitu negosiasi atau negotiation yang dilakukan dengan musyawarah dan saling berbicara dalam sebuah konferensi diplomatik. Hal-hal yang diperundingkan yaitu terkait pokok-pokok bahasan atau rencana perumusan naskah perjanjian internasional. Kedua, penandatanganan atau signature yang dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepada pemerintah. Dan poin yang ketiga, pengejahan atau ratification, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia. Analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik tersebut. Dikarenakan Cina juga memasukkan perairan Natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya, berdasarkan klaim 9 Dash Line. Hal tersebut membuat Indonesia mengeluarkan protes keras atas tindakan Cina yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya. Perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya. Ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang segera bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau yang dalam hal ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini berarti bahwa sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Internasional, mengingat Cina merupakan negara yang melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan dengan demikian terikat pada konvensi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat timbul adalah melalui perundingan dan juga melakukan kerjasama yang lazim digunakan untuk mengelola konflik regional dan internasional. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan China sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea. Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Pertanyaan nomor 4 yaitu sebut dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional. Penyelesaian secara damai sengketa internasional merupakan suatu pembuatan kebijakan hukum positif yang mengatur tentang penggunaan kekerasan antara negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Dasar hukumnya, Pasal 1 Konvensi Den Haag tentang penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober. Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antara negara anggota PBB. Dalam deklarasi meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa, agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terganggu. Pasal 2 Ayat 4 Larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan negara satu dengan lainnya. Prinsip hukum internasional yang berlaku pada deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November tahun 1982 mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip penyelesaian secara damai 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas, teritorial, dan kebebasan politik suatu negara.
Kedua, prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Yang ketiga, prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang keempat, prinsip persamaan kedaulatan negara. Pertanyaan soal nomor 5 yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia? Hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun dengan banyaknya hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Nyatanya belum. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Lalu, apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya, di Indonesia, banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya, manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM. Alasan utama mengapa HAM perlu dihormati dan dilindungi adalah karena manusia merupakan insan atau makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, HAM diperlukan agar harkat, martabat, dan kehormatan sebagai manusia dapat tetap terjaga. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda-anda sekalian untuk join di Fakultas Hukum. Jika kalian minat untuk mempelajari hukum di Indonesia ataupun berminat dalam bidang politik, bisa join dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Yang terakhir, mengingat kita dalam masa pandemi, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin.